Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang manja, yang dikit-dikit minta traktir, minta beli ini, beli itu. Udah kita kasih beragam macam fasilitas gitu yang bisa kita berikan, tapi masih kurang. Minta ini lagi, itu lagi, ini lagi. Manja gitu. Nah, kalau dipikir-pikir, bagi saya itu jadi mirip seperti anggota DPR gitu. Manjanya sama. Karena bayangkan, anggota DPR kita itu kan punya beragam macam fasilitas dan tunjangan, tapi masih kurang terus. Minta lagi. Manja gitu. Nah, yang terbaru, mereka minta anggaran untuk multivitamin sebesar 2 miliar rupiah. Ya, ini kalau dibagi rata mungkin dapatnya cuma jutaan gitu ya. Cuma menjadi pertanyaan, apakah anggota DPR kita itu semiskin itu? Sampai urusan vitamin pun minta sama negara gitu ya. Bandingkan dengan kita, orang biasa, rakyat jelata gitu. Kalau kita mau beli multivitamin, ya kita beli sendiri gitu. Nggak minta-minta ke negara gitu. Padahal untuk perbandingan gitu, kalau misal kita dapat gaji, itu kan cuma gaji tok. Nggak ada tunjangan-tunjangannya. Listrik kita bayar sendiri, beras kita beli sendiri gitu. Bandingkan dengan DPR. Listrik ada tunjangannya, komunikasi ada tunjangannya, beras ada tunjangannya, anak istri ada tunjangannya. Nah, ini untuk multivitamin masih minta lagi. Ini kan namanya kurang bersyukur gitu, tamak gitu ya. Nah, selain itu, selain multivitamin, ada juga anggaran yang lain. Anggaran perangkat penunjang kesehatan 5,4 miliar. Ini apa lagi sih? Apalagi nih? Udah dapat multivitamin masih penunjang kesehatan. Emangnya multivitamin itu bukan penunjang kesehatan? Apa berbeda gitu? Kan sama aja gitu. Itu sama ibarat orang teman kita, udah kita kasih makan lauknya ayam gitu ya, masih minta bebek. Kan rakus banget gitu. Habisin dulu lah ayamnya, baru minta lagi gitu. Dan yang menjadi lucu bagi saya jadi teringat dengan pidato Puan Maharani gitu, otomatis. Karena soal vitamin juga pidato Puan gitu ya. Ketika hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus, pidato Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, beliau mengatakan bahwa kritik dari masyarakat, aspirasi dari rakyat adalah vitamin bagi kita untuk memperbaiki lembaga DPR, kata Puan gitu ya. Cuma yang saya bingung sekarang, ini kenapa kemudian outputnya jadi multivitamin? Jadi anggaran multivitamin. Apa nih? Apa korelasinya gitu? Mungkin pas Puan lagi pidato gitu ya, Sekjen DPR atau Wakil DPR itu lagi tidur pules gitu ya. Ya kan kantor DPR itu terkenal dengan kenyamanannya, nyaman untuk tidur gitu ya. Jadi ketika Puan pidato, mereka nggak dengar secara utuh. Bangun-bangun dengar vitamin. Oke, anggaran vitamin. Mungkin kayak gitu ya. Terus tidur lagi gitu mereka. Terus Puan cerita lagi bahwa kita tuh harus turun ke bawah, bagi-bagi sembako, bagi-bagi multivitamin. Ini semua dalam rangka untuk menunjang kesehatan masyarakat katanya. Terus yang tidur tadi bangun lagi. Oh, menunjang kesehatan, anggaran penunjang kesehatan. Gitu ilustrasinya gitu ya. Cuma saya sebagai warga, saya nggak habis pikir dengan itu. Tapi kan ini sudah terlanjur dianggarkan, dan untuk urusan multivitamin itu sudah ada perusahaan yang menang tender gitu ya. Jadi saya sebagai rakyat ini mengusulkan agar bagaimana multivitamin yang nanti diberikan kepada DPR kita itu adalah multivitamin yang bisa meningkatkan rasa malu, meningkatkan rasa prihatin, rasa peduli terhadap orang lain, atau mau berbagi dengan rakyatnya gitu ya. Mungkin bisa dikasih multivitamin kayak gitu. Ada nggak kira-kira multivitamin kayak gitu? Nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada, kita dukung multivitamin yang bisa bikin mereka tidur gitu kan. Ada tuh multivitamin untuk tikus. Yang kalau dimakan jadi tidur habis itu. Nah, kan sesuai dengan apa namanya kantor DPR yang untuk nyaman untuk tidur gitu. Kita kasih sekalian fasilitas multivitamin untuk tidur selamanya. Ya gimana gitu, ngeselin DPR ini. Karena mereka kayaknya nggak punya rasa malu gitu. Sebelum ini mereka tuh meminta agar ada rumah sakit khusus pejabat katanya. Ini berdasarkan pengalaman. Karena saya susah nyari rumah sakit, maka kita sebagai pejabat mestinya tuh ada rumah sakit khusus pejabat katanya.
ya sebagai wakil rakyat gitu ya, memang nampaknya mereka ini sangat mewakili keinginan kita. Kita kalau sakit, rasanya kan kita kebayang pengen punya rumah sakit sendiri gitu. Yang kalau kita masuk, kita nggak usah mikirin ngantri, nggak usah mikirin uang bayar, masuk aja karena khusus gitu. Nah ini sama, udah diwakilin sama wakil rakyat kita gitu. Ya wajar aja sih sebenarnya, karena mereka ini kan wakil rakyat, pejabat gitu ya, nggak mau berbaur sama masyarakat. Karena kalau mereka sakit terus kemudian masuk ke rumah sakit bersama-sama dengan warga biasa, itu namanya bukan sakit, itu namanya kampanye. Iya gitu, karena satu-satunya momentum mereka ada bersama masyarakat, berbaur dengan rakyat umum, ya kampanye gitu. Kalau sakit nggak bisa. Selain itu ada juga tuh permintaan ICU khusus katanya. Bahkan ada juga permintaan isolasi mandiri di hotel berbintang. Itu kayaknya benar-benar mewakili perasaan kita semua gitu. Kalau kita sakit tuh rasanya ICU harus ada. Kita nggak mau cari rumah sakit lain. Pokoknya kalau datang harus ada. Kalau kita sakit, kita maunya isolasi mandiri di hotel. Karena enak gitu. Jangankan lagi sakit, nggak lagi sakit pun kita mau tuh kalau ke hotel gitu, dikasih voucher hotel kita mau pasti gitu. Nah ini wakil rakyat kita tuh sangat mewakili perasaan kita gitu, keinginan kita. Cuma menjadi liar pemikiran dan pertanyaan saya, karena kan ini fasilitas banyak banget gitu ya. Isolasi mandiri di hotel berbintang, masih dikasih multivitamin yang bisa bikin mereka kuat gitu ya. Obat yang bisa bikin kuat. Ya iyalah, multivitamin kan bisa bikin orang kuat gitu ya. Terus kemudian masih minta penunjang kesehatan. Ini kebayang nggak? Isolasi mandiri kesendirian di dalam kamar, punya tunjangan kesehatan, punya multivitamin yang bisa bikin dia kuat dan sehat gitu. Ini apa kegiatan yang mau mereka lakukan di dalam kamar? Yang bisa menunjang kesehatan mereka gitu. Ada kasur di sana, ada TV gitu ya. Terus kemudian kegiatan apa sih yang bisa mereka lakukan agar berkeringat, agar sehat? Apa? Apa kira-kira? Nah, di sisi lain, mereka ini kan apa ya, wakil rakyat. Semestinya wakil rakyat ini nggak lebih baik dari rakyatnya, karena kan cuma wakil gitu ya. Wakil presiden, ya nggak boleh lebih berkuasa dari presiden. Karena apa? Karena cuma mewakili presiden. Apalagi wakil menteri, ya nggak boleh lebih berkuasa dari menteri, karena cuma wakil gitu. Cuma wakil. Nah ini wakil rakyat, tapi kok kayaknya nggak mikirin rakyatnya gitu. Malah mengambil semua imajinasi dan keinginan rakyatnya untuk dia nikmati sendiri. Bukannya berada di belakang, tapi malah di depan terus, menjadi prioritas terus gitu. Semua sudah diwakilkan sama mereka gitu. Sampai-sampai saya berpikir bahwa wakil rakyat ini mewakili rakyat, yang maksudnya rakyat ini dia sendiri gitu. Dia kan rakyat nih, mewakili dirinya sendiri. Ini mungkin wakil rakyat gitu ya. Karena bayangkan, di tengah pandemi seperti sekarang, itu kan semua orang menurunkan standar kehidupannya, standar fasilitas yang biasa mereka dapatkan sebelum pandemi gitu ya. Kita hemat-hemat, kita nggak mau keluar banyak pengeluaran, karena ya ekonomi kita tuh kan turun semua gitu. Nah DPR, sudahlah nggak mau ngurangi, masih nambah fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan gitu. Ini kan menyebalkan. Bayangkan, beragam tunjangan sudah mereka dapatkan. Dari tunjangan istri, anak, bahkan tunjangan kehormatan. Ada tuh, tunjangan kehormatan, 5 juta lebih anggarannya. Mungkin setelah mereka dapat 5 juta itu merasa terhormat. Mungkin gitu ya. Bahkan ada tunjangan jabatan. Ini apa lagi? Sampai-sampai ada tunjangan PPh 21, pajak penghasilan. Pajak penghasilan mereka dapat tunjangan. Ini gila gitu. Kalau kita kan bayar pajak, ya sudah kita bayar aja gitu, dari gaji kita dipotong gitu. Nah mereka enggak, gaji mereka utuh, bahkan pajak mereka dapat tunjangan. Masih ada lagi listrik, komunikasi, bahkan kredit mobil. Kredit mobil loh ada tunjangannya. Kalau kita mau beli mobil ini kan harus cari DP dulu gitu ya. Kita nabung dulu, bayar DP, baru bisa tuh beli kredit gitu. Nah anggota DPR sudah ada tuh tunjangan kredit mobil 70 juta rupiah per periode. Ada. Bahkan tunjangan pemeliharaan rumah
Rumah loh, pemeliharaannya ada tunjangannya. Padahal rumah kita tuh ya kita sapu sendiri, kita pelihara sendiri, kita siram-siram gitu. Nah, anggota DPR ada loh anggarannya. Tapi dengan semua fasilitas itu, masih juga minta fasilitas tunjangan multivitamin, tunjangan perangkat penunjang kesehatan. Nggak habis-habis rasanya. Kenapa nggak sekalian tunjangan pampers, kondom, susu bayi gitu. Kenapa nggak sekalian sih tunjangan jajan gitu? Karena kalian ini kayak anak TK banget gitu. Butuh banget ditunjang gitu ya. Tapi ya video ini saya sampaikan sebagai kritik dan mungkin menyakitkan, nggak apa-apa karena emang itu tujuannya gitu ya. Karena ngelihat berita bahwa anggota DPR butuh multivitamin, sementara menurut Puan kritik dan aspirasi masyarakat adalah vitamin gitu, makanya saya bikin video ini. Jadi dalam persepsi saya, semakin menyakitkan, semakin menyedihkan gitu, semakin bagus vitaminnya gitu, semakin berdampak kepada kalian gitu. Ya gimana, saya kan rakyat biasa, saya cuma bisa menyampaikan aspirasi dan kritik. Semoga ini menjadi vitamin bagi kalian gitu. Kalau dana, kalau rupiah, kalau uang saya nggak punya gitu. Tapi kalau soal aspirasi, saya banyak nih yang bisa saya berikan. Kalau masih kurang, saya kasih lagi nih besok. Nah, dengan video ini saya juga ingin menyampaikan bahwa definisi vitamin itu ada beragam. Kita makan sesuatu itu ada vitaminnya. Buah itu ada vitaminnya. Ada semua gitu. Bahkan kita berjemur nih, kepanasan. Itu vitamin. Ada vitaminnya. Jadi menjadi aneh kalau kemudian untuk urusan vitamin masih dianggarkan dan diselesaikan sama uang. Padahal tidak semua hal itu harus diselesaikan sama uang gitu. Kalau kalian minta anggaran multivitamin sampai 2 miliar, ini kan artinya kalian itu minta makan gitu. Karena kan semua yang kita makan itu ada vitaminnya kok gitu. Nah, ini kalian masih anggarkan lagi. Masih perangkat penunjang kesehatan lagi. Ini apa gitu. Tapi ya saya pikir itu semoga video ini menjadi vitamin bagi anggota DPR sehingga kalian teman-teman yang menonton mungkin juga anggota DPR atau mungkin punya teman anggota DPR, silahkan bagikan video ini ke teman-teman kita, ke anggota DPR yang sangat butuh vitamin gitu ya. Karena video ini sangat dibutuhkan sama mereka, maka layak untuk kita sebarkan seluas-luasnya. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.